Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat sore Teh Neneng. Iya Mbak, selamat sore. Oke, selamat sore juga buat rekan-rekan Javan semua. Kembali lagi ya di Radio Ngoding Javan, bedah buku. Ini hari Rabu, berarti untuk pekan ini nih yang terakhir sampai ketemu di hari Seninnya. Nah, untuk hari Rabu ini narasumber kita ada Teh Neneng dari Finance ya. Kali ini Teh Mhm. Neneng mau bedah buku yang berjudul Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Ih, sadis judulnya. Nah, sebelumnya nih, Iya, gimana kabarnya Teh Neneng nih? iya Mbak, Alhamdulillah sekarang baik Baik Mbak. ya. Eh, Kemarin-kemarin tuh flu-nya nggak selesai-selesai gitu. Entah kenapa, sekarang udah mendingan. Oke, Hmm, masih enjoy WFH? iya masih Mbak, masih. Mic-nya kayaknya nggak denger deh Teh. Oh iya, Oke, oh iya, sebentar mana ya? Eh, Gimana sekarang? oke. Gimana sekarang? Menggema balik. Oh mendingan. Gimana ya? Gimana baiknya? Oke, tes. Oke. Gimana? Hmm. Nah, terkait buku yang Teteh pilih nih untuk dibedah di sore ini, Hmm. kapan nih Teteh apa ya? Milih buku itu, beli atau download gitu? Beli sih Mbak, bentuknya fisik gitu, buku bentuk Buku. fisik gitu dibeli. Hmm. Kapan Teteh Iya. belinya? Dan apa? Belinya kapan? Oh, kalau belinya tuh baru minggu-minggu kemarin sih. Tapi minat bacanya tuh sebenarnya tahu judulnya tuh nggak nggak sengaja sih gitu di awal-awal tahun sekarang gitu ya kalau nggak salah. Jadi nggak sengaja nemu judul buku kayak gini gitu. Dan ini maksudnya gimana? Menarik juga nih kalau nanti buat bahan bacaan gitu sih. Dan baru kebeli minggu-minggu kemarin sebenarnya gitu. Dan Oke. baru dibaca juga kemarin juga minggu kemarin juga gitu. Ini karena radio ngoding kah? Atau Hmm. karena memang pengen baca? Atau gimana? Eh, Ya setengah-setengah sih, 50-50. Hal yang paling ini tuh ya karena ada bedah bukunya sih gitu. Terus dipikirin Mhm. kan nggak mungkin kalau semisal bedah bukunya novel fiksi kayak gitu, nggak mungkin kan. Jadi kesannya tuh ya nggak ada hal yang nggak bisa yang bisa diambilnya gitu kalau novel biasa gitu, kalau mau Oke. bedah buku kayak gitu sih. Dan kebanyakan Oke. buku yang aku baca tuh novel-novel sih. Oke deh. Terus Mhm. dari buku yang Teteh beli baru minggu-minggu kemarin ini udah habis belum nih ngebacanya atau masih di pertengahan? Sebenarnya ada ini kan bagian-bagian ya. Jadi tiap bagian tuh aku nggak baca semuanya sih Mbak. Jadi kayak di bagian itu ada subjudul lagi. Nah, subjudul itu sih yang aku baca duluan gitu. Karena tertarik sih. Jadi nggak sampai habis juga sebenarnya. Jadi kayak yang dipilih-pilih lagi gitu judulnya. Kayak gitu. Oke. Hmm. Berdasarkan subjudul yang dipilih-pilih itu kalau dilihat dari keseluruhan udah berapa Hmm. persen Teh kira-kira kalau misalkan Hmm. semuanya dibaca? Sekitar 70%-an paling ya. Soalnya judul-judulnya juga menarik sih buat dibaca gitu. Cuman ada subjudul buku yang memang maksudnya gimana sih gitu. Jadi jadinya Hmm, langsung pengen dibaca gitu. Itu sih dan kebanyakan eh, ngundang banget buat baca sebenarnya. Jadi eh, itu tuh dipilih-pilih dulu malah yang pengen dulu gitu. Terus tuh nggak jadi tapi oke. nggak sempat baca semua. Mm, Oke. gitu. Terus kenapa nih Teteh ngambil judul ini, ngambil buku ini yang mau Hmm. kita bahas gitu? Alasannya apa? Hmm, Alasannya yang pertama karena judulnya tuh kayak apa ya? eh Merefleksikan gitu. Maksudnya di kehidupan kita yang sekarang ini kan kita berhubungan dengan orang banyak ya, orang sekitar, entah itu keluarga gitu, saudara ataupun kenalan, rekan kerja. Nah, di satu sisi itu memang merefleksikan sih, maksudnya aku tuh ingin membuat orang lain itu
tidak kecewa gitu dengan apa yang ingin kita lakukan kayak gitu. Tapi ternyata di buku ini, oh tidak perlu nih, tidak perlu semuanya dibikin bahagia gitu, dibikin senang kayak gitu sih. Jadi kayak ada, oh ini ada nih di kehidupan gitu, maksudnya kerasa gitu. Itu sih. Oke deh, menarik nih. Oke deh, buat mempersingkat waktu, boleh Teh Hmm, Neneng langsung memulai untuk pembahasannya ya, untuk bedah bukunya, untuk menyampaikan oh, intisarinya. Silakan. oke. Di share screen dulu aja. Berarti bentar. Bukan ya? Nah, oke. Udah kelihatan ya share screen-nya? Oke, udah. Udah, oke. Oh, Kelihatan nggak, Mbak? masih background biru doang ya? Ah, nih udah nih. Oke. Udah? Udah kelihatan? Oke, cukup kelihatan. Oke. Nah, eh, dibuka dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bagian untuk ngebedah buku bagian saya nih sekarang gitu. Nah, kebetulan judul yang pengen dibedah bukunya ini judulnya tak mungkin membuat semua orang senang. Jadi kan kita eh, sering banget kan ya ketemu orang-orang lain gitu yang berbuat apa ya? Kadang berbuat kasar gitu, kadang seenaknya, terus memperlakukan orang lain tuh tanpa memperdulikan perasaan orang lain gitu. Dan di sini tuh lebih apa ya? Lebih mengulik lagi sih, maksudnya perilaku akan seseorang gitu. Nah, kalau dari bahasan ini sih sebenarnya dikit sih yang pengen dibahas tuh. Cuman ada, uh, bentar, bentar. Ada tiga bahasan sih. Yang pertama sekilas tentang buku, terus bagian buku sama yang dapat diambil setelah membaca ini. Nah, kalau kita langsung ke bagian yang pertama tuh, nah sekilas tentang bukunya sih eh, dari si penulisnya tuh namanya Jong Moon Jong. Jadi ini nggak tahu sih bacanya udah benar atau belum. Beliau ini seorang penulis dari Korea. Dan beliau juga lebih apa ya, maksudnya membuat buku ini tuh eh, sebagai self improvement gitu. Jadi kita akan membedah buku ini tuh yang menurut saya tuh berkategori self improvement yang sangat bagus untuk dibaca, karena buku ini juga bisa mengajarkan kita banyak hal yang sangat cocok di kondisi dan keadaan yang sekarang kita alamin gitu. Eh, di sini tuh judul aslinya sebenarnya bukan ini sih, bukan tak mungkin membuat seorang senang, semua orang senang, tapi judul aslinya uh, How to Deal with Rude People with a Smile. Nah, jadi sebenarnya buku ini tuh adalah buku terjemahan yang diterjemahkan oleh Ling Liana dan diterbitkan setahu saya tuh yang pertama kali menerbitkan adalah PT Gramedia Pustaka Utama, dan yang saya beli itu sekarang adalah buku yang cetakan ketiganya yang dicetak bulan Maret 2020, baru banget sih ini. Nah, di sini tuh sebenarnya buku yang non fiksi dan yang sesuai yang disebutkan yang di awal itu ini berkategori self improvement gitu. Nah, di sini sebenarnya buku ini tuh dibagi jadi beberapa part sih. Jadi memang si penulisnya itu eh, apa menulis ini tuh berlandaskan atau berdasarkan apa ya, apa yang dialamin dia gitu, bukan hanya sekedar dari prinsip-prinsip atau aturan atau asumsi, tapi ini adalah apa cerita
yang ingin disampaikan oleh penulis sesuai dengan apa yang berdasarkan pengalaman atau kisah nyata dia sendiri gitu, yang dialami dia sendiri. Nah, kalau belajar dari apa ya kebudayaan sih sebenarnya ini kan budaya Korea ya, maksudnya si penulis ini kan menceritakan kehidupan dia di tempat tinggalnya di Koreanya. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda juga sih sama dengan kehidupan kita gitu di Indonesia. Nah, eh, di sini tuh dijelasin apa ya kehidupan si penulis ini ketika semisal dia tuh apa ya bertemu dengan orang atau mempunyai rekan kerja seperti itu sih. Nah, daripada nanti lama, kita langsung bahas aja ke bagian bukunya. Yang pertama itu tidak perlu menjadi orang baik. Nah, di sini juga sebenarnya di bagian yang pertama itu banyak sub-sub judul lagi sih, tapi biar ini aja apa sih disingkat gitu, diperjelas. Maksudnya ada apa aja sih, maksudnya disimpulkan lah gitu, diperjelas lagi dari bagian yang tidak perlu menjadi orang baik itu sebenarnya apa ya? Ini tuh bagian yang memang eh, memberikan tema yang cukup besar sih. Maksudnya apa gitu? Maksud dari ini tuh apa? Apa kita harus menjadi orang jahat gitu mungkin kan? Terus ketika dibaca juga pertama kali baca tuh merasa apa ya tergelitik gitu. Masa iya sih nggak perlu jadi orang baik di dalam kehidupan ini gitu. Tetapi setelah dibaca ternyata penulis hanya bermaksud untuk apa ya menyindir ya disebutnya, menyindir kita untuk tidak melakukan kebaikan dalam semua hal gitu. Jadi nggak mungkin kan kita ngelakuin hal itu ya sebaik mungkin gitu. Jadi ada yang memang kita tuh kurang mampu atau tidak mampu gitu. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa tidak mungkin kita itu melakukan kebaikan dalam semua hal. Artinya, setiap orang pasti punya standar kebaikan dan jika kita memaksakan memenuhi standar kebaikan tersebut, akan sangat melelahkan bagi kita gitu. Jadi poin yang pertama dan kedua itu ya masih ini sih masih bersangkutan. Jadi eh, untuk memenuhi standar orang lain gitu kita tuh merasa ingin baik gitu di mata orang lain, tidak ingin mengecewakan orang lain. Nah dari situ kita mencoba untuk ikut ke standar kebaikan, maksudnya standar apa ya pemahaman orang tersebut gitu. Nah di sana kita seperti memaksakan untuk eh, apa ya berusaha ekstra gitu untuk bisa menyenangkan orang tersebut karena orang tersebut punya standarnya sendiri dan kita punya standar sendiri jadi akhirnya lelah sendiri gitu. Nah itu eh, tetapi sebenarnya ada hal yang juga bisa dipelajari sih, maksudnya bahwa kita juga memang harus bersikap eh, tegas gitu untuk apa menghentikan orang apa ya maksudnya kita tuh harus tegas menolak. Ada sering dengar ada teman-teman yang suka bilang apa belajarlah untuk menolak sesuatu gitu. Nah ketika kita tidak mampu kita tidak harus eh, pasrah aja gitu, pasrah untuk apa ya melakukan hal tersebut, tapi kita juga di sisi kita mampu atau tidak gitu, tidak semena-mena kita tuh harus ya oke deh ya udah gitu nurut gitu, dan akhirnya malah buat diri kita tuh lelah sendiri gitu, capek sendiri. Nah itu sih kalau dari poin yang tidak perlu menjadi orang baik tuh maksudnya gitu. Jadi kita karena mungkin tabiatnya ingin apa tidak ingin mengecewakan orang lain. Nah, di sana malah jadi kita nurutin semua keinginan orang lain gitu tanpa memikirkan diri kita sendiri itu seperti apa, posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kayak gitu sih. Yang dimaksud tidak menjadi orang baik gitu. Jadi bukan berlaku jahat atau kayak gimana. Nah, poin yang kedua, dunia akan terasa lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Masih nyangkut ke yang tadi sih sebenarnya. Aduh, agak susah juga ini.
kecil. Nah, gini aja deh. Nah, di poin yang kedua ini apa ya? Sebenarnya penulis tuh memberikan contoh nyata sih. Jadi penulis tuh memberikan apa ya? Cerita yang pernah dialami oleh penulis tersebut gitu. Jadi ya masih yang tadi dengan topik yang sangat menyindir gitu, kayak nyentil gitu di kehidupan kita secara pribadi. Si penulis juga memberi contoh kita tidak perlu memaksa diri agar diterima orang lain atau ya orang lain atau oleh semua orang gitu karena memiliki standar kehidupan yang berbeda-beda. Jadi kita tuh sebenarnya yang tadi kita sebenarnya punya acuan hidup sendiri gitu. Maksudnya keinginan kita tuh seperti apa dan orang lain juga punya keinginan yang seperti apa. Jadi punya standar kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Nah, jika memaksakan maka akan menyulitkan hubungan apa sih kayak menyulitkan ke kita gitu. Nah, hubungannya ke yang eh, dengan apa? Dengan kita tidak bersikap tidak boleh pasrah adalah bahwa kita tidak boleh pasrah dengan standar kehidupan seperti itu. Ini tuh penting banget sih ke diri kitanya gitu. Dan di sini juga kita diajarkan mengenai apa? Menghormati selera orang lain juga. Disebutkan juga kita tidak perlu apa ya? Ya ini tuh nyindir banget sebenarnya. Eh, kita tuh nggak perlu apa sibuk-sibuk untuk mengubah kehidupan orang lain. Nah, sebaiknya kita fokus ke kehidupan kita aja gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu kehidupan apa yang sudah apa dilalui oleh orang tersebut. Apa sih tidak boleh cepat-cepat menghakimi gitu. Nah, di bahasan topik yang kedua ini lumayan ini sih, maksudnya selain kita apa membatasi diri untuk tidak memaksakan diri apa menyesuaikan dengan standar orang lain, kita juga diajarkan untuk bisa menghormati standar orang lain juga gitu. Karena memang nggak bisa kan kita juga memaksakan orang lain untuk mengikuti standar kita seperti itu. Nah, langsung lanjut aja sih ke poin yang ketiga. Sini sebutkan cara-cara mengekspresikan diri. Menurut saya sih ini sebenarnya topik yang paling pengen dibaca gitu. Maksudnya ini nih poin utamanya gitu. Karena di sini tuh poin yang baik di secara keseluruhan buku ini. Apa penulis tuh secara langsung memberikan teknik atau ya cara-cara yang banyak apa ya bisa kita apa bisa kita kerjakan, maksudnya bisa apa ya bisa kita lakukan di kehidupan kita juga gitu. Tapi kadang di cerita-cerita yang penulis sampaikan tuh memang nggak ini sih nggak langsung paham sih gitu. Nah tapi dalam apa ya setelah diulik-ulik setelah dicari-cari ternyata yang pengen apa yang pengen disampaikan oleh penulis adalah kita tuh harus menjadi orang yang tegas yang tadi yang apa kita tuh harus apa ya tegas menolak gitu yang di poin pertama kita tuh menolak dengan alasan kita ya bisa nih gitu nggak mungkin kan kita memaksakan diri nah eh, menjadi orang tegas tuh yang seperti itu maksudnya tuh mampu atau enggak gitu itu sih cara itunya nah lalu berani bertindak nah di sini tuh yang disebut berani bertindak itu sebenarnya untuk menghentikan apa ya menghentikan orang-orang yang punya kebiasaan buruk apa ya apa sih kayak punya kebiasaan buruk terus suka menghakimi gitu terus sering berkata kotor bahkan pokoknya hal-hal yang tidak baik lah karena orang-orang yang terus apa apa disebutnya tuh ya semisal eh, kayak
eh, perundungan ya atau apa ya pembelian tuh ya perundungan gitu kalau semisal dia tuh tidak bertindak secara tegas gitu maksudnya eh, terus-terusan nerima terus pasrah gitu mengalami perundungan mengalami pembulian entah itu bulian lewat verbal ataupun ya fisik ya paling parahnya ketika dia diam saja tanpa melakukan tindakan ataupun tindakan tegas gitu atau sikap yang tegas dia pasti akan terus seperti itu gitu dan orang yang melakukan hal kasar itu hal yang pembulian itu dia akan terus-terusan seperti itu apa ya jadi tidak ada eh, pembatasan diri gitu dianya tuh jadi ngerasa oh dianya juga biasa-biasa aja kok gitu Eh, sama halnya kayak bercandaan ya mungkin kalau bisa dicontohin jadi canda apa gitu ke teman kantor atau ya teman-teman dekat canda apa dari kitanya ngelontarin candaan dan dianya ya diam aja gitu oh berarti kitanya juga ngerasa oh dianya juga nggak masalah kok gitu nah jadi orang-orang yang seperti itunya tuh malah oh ya udah kok dianya juga diem aja dianya juga nerima-nerima aja nah dari situ sebenarnya cara untuk mengekspresikan dirinya adalah dengan cara itu bertindak tegas bahwa aku tidak suka gitu atau bertindak tegas bahwa itu tuh hal buruk itu tuh eh, baik menurutmu tapi tidak untukku gitu nah eh, dan itu biasanya candaan gitu atau apa ya perundungan gitu di muka umum kan ya biasanya dan itu malah membuat orang yang dipecandakan itu merasa percaya dirinya tuh turun gitu kayak gitu ada kucing. Nah itu nah poin keempat langsung lanjut aja ke poin keempat lagi hmm, poin keempat itu membiasakan diri tidak terpengaruh komentar negatif nah ini paling apa ya ngena sih sebenarnya tapi sederhana kalau kalau dibahas di bukunya eh, poin ini tuh kembali mengajarkan kita menjadi kuat, pribadi yang kuat yang tidak mudah terganggu dengan komentar-komentar negatif. Eh, apa pesan yang disampaikan oleh si penulis itu ya apa sih kayak menguatkan kita gitu bahwa orang yang percaya diri itu tidak mungkin dengan mudah mengalami gangguan gitu. Jadi ketika kita eh, menjadi pribadi yang kuat gitu dan merasa percaya diri kita itu naik gitu. Nah, di sana ketika ada lontaran-lontaran komentar negatif, kita juga ngerasa ah biasa aja gitu. Oh mereka nggak tahu kok gitu yang aslinya seperti apa. Mereka nggak tahu kok asalnya kita kayak gimana gitu. Apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan gitu. Nah, dengan tingkat kepercayaan diri yang seperti itu, menjadi pribadi yang kuat seperti itu, komentar-komentar negatif itu malah apa ya? Ya percuma gitu. Intinya itu sih dengan meneguhkan hati gitu, dengan menjadi pribadi yang kuat, terus apa? eh ya itu dengan pribadi yang kuat itu kita bisa menolak komentar negatif dengan secara alami sih kalau bisa diibaratkan. Nah, sebenarnya komentar-komentar negatif ini tuh sering banget ya kita rasakan atau kita lihat gitu. Ya, entah di dunia nyata ataupun di media sosial. Nah, seringnya sih di media sosial ya kalau bisa. Kalau sering kita lihat juga banyak sih, maksudnya ya entah komentar negatif ke siapa atau komentar negatif akan kelakuan apa atau keputusan apa kayak gitu. Eh itu sih karena ini ya, maksudnya eh apa? Karena komentar-komentar negatif itu kadang tidak bisa kita tahan ya, maksudnya ada orang lain yang memang ingin berkomentar negatif. Eh itu tuh sebenarnya nggak bisa kita tahan sih, maksudnya mengatur orang tuh kan susah gitu. Jadi apa sesuatu hal yang mustahil
Karena komentar negatif tuh pasti ada aja gitu. Gak mungkin nggak ada sama sekali gitu sih. Dan terakhir terus berpikir positif. Nah, ini didukung lagi sih dengan berpikiran positif yang tadi. Jadi, ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang kuat, penuh percaya diri gitu. Jadi, dari sana tuh dari tingkat kepercayaan diri itu malah imbasnya tuh malah ke ya kita tuh selalu berpikir positif gitu. Jadi ngerasa eh, apa yang kita lalui ini udah sesuai kok gitu. Orang lain nggak perlu nggak perlu mengatur lah gitu. Walaupun mereka memang berkomentar yang seperti apa, malah ingin menurunkan kepercayaan diri kita. Nah, poin yang terakhir, cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Nah, ini poinnya sangat sederhana juga sih. Maksudnya di akhirnya kita malah ya udah sih gitu. Orang lain mau berkata kasar, mau berkata kasar atau beropini apa-apa tentang kita gitu. Ya udah gitu. Kan mereka juga nggak tahu sih gitu. Keadaan kita kayak seperti apa. Karena tiap orang itu kan punya luka batin atau luka di kehidupannya itu kan beda-beda gitu. Jadi percuma juga kita apa ya berargumen balik gitu. Atau mereka juga tidak mengalami apa yang kita rasakan gitu sih. Nah, ketika di posisi ini ya udah gitu. Sabar aja. Yang pertama tuh sabar. Dan yang terakhir ya udah senyumin aja gitu. Toh mereka juga nggak tahu sih gitu. Itu sih poin yang paling terakhir tuh itu. Oke, Mbak. Oke, menarik nih Taya. Jadi apa ya? Ya ada lah beberapa orang yang memang mungkin dengan kita bertindak sesuatu orang tersebut akan senang, tapi tidak, maksudnya pasti akan juga orang lain yang apapun yang kita lakukan tuh ada aja yang nggak senang kayak gitu gitu ya. Iya, iya sih Mbak. Kerasa ataupun nggak kerasa gitu. Terus kadang ada ucapan yang nggak disengaja ataupun disengaja gitu sih. Oke. Tuh. Nah, dampak dari Teh Neneng baca buku ini untuk diri Teh Neneng sendiri apa sih? Yang pertama tuh seperti yang tadi merefleksikan gitu. Oh iya, aku tuh seperti ini ya. Oh, aku juga kayak gini gitu. Terus si penulisnya juga seperti apa ya? Seperti bercerita tentang orang lain lagi gitu. Jadi apa yang dia rasakan, terus melihat orang lain yang kena dampak, terus seperti berempati gitu lah, si penulisnya tuh berempati. Nah dari situ juga ngerasa iya ya, maksudnya kehidupanku seperti ini, kehidupan orang lain juga seperti itu gitu. Jadi sebenarnya selain ke dalam diri juga kita ngerasa uh, orang lain juga merasakan kok apa yang kita rasain gitu. Maksudnya memang jalannya berbeda, tapi dari sana kita juga tahu bahwa orang lain juga mengalami kehidupan yang sulit gitu, gitu sih. Jadi selain memicu kita buat bukan berkembang ya, apa sih memotivasi diri, kita juga bisa merasakan gitu, berempati kepada orang lain gitu sih. Ini lebih ke kemanusiaan sih Mbak, kalau akhirnya tuh gitu. Jadi lebih cenderung ke perasaan gitu, lebih ke rohani. Apa yang dirasakan. Oke, menarik nih. Oke, dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan nggak terkait buku yang dibahas sama Teh Neneng? Karena kan kita ini ya, biasanya orang bekerja kan kita dalam organisasi gitu ya, kita pasti akan berdiskusi dengan banyak orang kayak gitu. Nah, ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya nih? Sharing lumayan tuh nambah ilmu. Nggak ada? Oke deh kalau nggak ada. Nah ini deh Teh, mau nanya apa ya, alasan apa sih dari Teh Neneng, bukan alasan ya, tapi ajakan dari Teh Neneng kenapa sih kita tuh kayaknya harus bisa deh baca buku ini, harus punya waktu buat baca buku ini gitu. Apa yang menarik dari buku ini? Yang menarik dari buku ini tuh sebenarnya kita bukan menambah wawasan di luar diri kita sih sebenarnya. Jadi ini tuh
seperti asupan apa ya, asupan motivasi sih sebenarnya ke dalam diri gitu. Apalagi ketika kita lagi ngerasa berat banget ngejalanin hidup gitu, terus ngerasa sulit sekali untuk apa ya, untuk menjalani hari gitu, atau lagi kena musibah atau kayak gimana, terus ngerasa orang-orang tuh komen yang gimana-gimana, jadi malah kita tuh tambah-tambah gitu. Nah, ketika diri kita sedang seperti itu, kehidupan kita seperti itu, sebenarnya buku ini tuh memicu kita untuk bangkit kembali sih. Jadi selain kita curhat ke orang-orang terdekat gitu, keluarga atau saudara atau teman, di sini juga kita bisa lebih mengenal, lebih mengulik hal apa aja sih yang sebenarnya kita tuh bisa lakuin gitu. Terus hal apa aja yang bisa kita hindarin. Terus bisa bersikap ke orang lain tuh seperti apa. Jadi selain berpengaruh ke diri kita juga bisa bersikap baik kepada orang lain juga sih. Kalau aku bisa sampaikan, terus yang di dalam buku ini tuh dampaknya tuh gitu sih kalau aku. Gitu sih Mbak. Oke. Oke, jadi kayak bisa memotivasi diri juga gitu Teh ya. Iya betul. Iya betul sekali. Oke. Makasih banget nih buat Teh Neneng buat tambahan pengetahuan lagi di sore ini tentang bagaimana sih kita menanggapi orang lain, menanggapi diri sendiri dan pengaruh diri sendiri untuk orang lain, begitu juga orang lain untuk diri kita sendiri gitu. Sehingga kita harus bisa mengkontrol diri kita sendiri juga gitu Teh ya. Iya betul. Oke, kalau kayak gitu, makasih buat Teh Neneng, makasih juga buat teman-teman semua udah hadir ya di Radio Ngoding hari Rabu ini. Cukup dari Teh Neneng? Masih ada tambahan? Enggak, Mbak. Sudah Cukup ya. Oke, kalau kayak gitu, buat teman-teman jangan lupa cek lagi timesheet-nya sebelum punch out. Karena udah jam 17.08, saya tutup Radio Ngoding pada hari ini. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Teh Neneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.